semangat dan sukacita menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah 1 minggu nih kita lewati. Adik-adik pasti banyak pekerjaan rumah yang sudah adik-adik kerjakan. Dan juga pasti banyak pekerjaan PR, pekerjaan sekolah yang adik-adik kerjakan, ya kan? Nah, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan, untuk melakukan perkara-perkara kecil, dan Tuhan juga akan memberikan kita perkara-perkara besar yang untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat minggu kemarin firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Ya, bercerita tentang hidup benar di mata Tuhan. Nah, siapa yang hidup benar di mata Tuhan? Pada Kejadian 6 ayat 1-8. Ya, Nuh dan beserta keluarganya. Nah, Nuh beserta keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Allah karena mereka hidup taat, mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, cerita hari ini tidak kalah serunya dari cerita firman Tuhan minggu kemarin. Nah, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang Roh Kudus yang memulihkan. Nah, adik-adik yang terkasih, kita bersama kembali dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 8 Agustus 2021. Pelayan Liturgos bersama dengan Kak Leni, dan renungan firman akan disampaikan oleh Bapak Presbiter Penatua Bapak Ajay Nainggolan. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah bersiapkan? Adik-adik pasti sudah mempersiapkan Alkitabnya, sudah mempersiapkan kidung cerianya, sudah mempersiapkan persembahannya. Nah, adik-adik, kalau begitu kita mulai ya ibadah kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya adik-adik sudah berpakaian rapi kan? Adik-adik sudah duduk yang manis kan? Nah, adik-adik juga sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk fokus kepada Tuhan, untuk fokus beribadah di hari Minggu ini. Oke adik-adik, siap? Nah, kali ini mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan bersama-sama dalam nyanyian, dalam pujian kita hari ini dengan satu lagu berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik siap? Yuk, kali ini mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mulai ya. Musik. Mari adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau menggerakkan anggota tubuh kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, jalan serta Yesus menghadap kanan dan selalu menghadap kiri ya. Mari kita mulai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih adik-adik yang terkasih. Dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik semua, kita mau bersaat teduh. Saat teduh kita mulai.
teduh selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami Tuhan, dan berikanlah Roh Kudus untuk memimpin kami dalam beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesehatan dan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kiranya Tuhan mengurapi telinga, hati, dan pikiran kami, agar kami mengerti dan melakukannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tanda-tanda dan mukjizat dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara
orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua. Adik-adik, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Adik-adik, kakak pada pagi hari ini mau bercerita tentang seorang tokoh yang hebat. Karena kehebatannya itu banyak orang yang datang kepada dia berbondong-bondong untuk menghampiri dia. Kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa tokoh yang hebat ini sehingga begitu banyak orang datang kepada dia? Mau tahu kan ceritanya adik-adik? Untuk itu mari dengarkan dengan baik supaya kita tahu apa yang menjadi kehebatan orang ini. Begini adik-adik. Pada waktu itu ada banyak orang berkumpul di tempat di Serambi Salomo. Tadi bacaan sudah disampaikan kan?
bahwa orang berkumpul di Serambi Salomo itu karena pada waktu itu mereka dengar rasul-rasul akan datang dan biasanya akan singgah ke Serambi tersebut. Sehingga karena mereka mendengarkan rasul-rasul akan datang ke sana, maka begitu banyak orang berkumpul, orang datang dari berbagai daerah. Mereka menanti-nanti rasul-rasul itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ternyata adik-adik, selain firman Tuhan yang mereka dengar, mereka juga sudah mendengarkan bahwa mereka itu punya kuasa bisa menyembuhkan. Makanya begitu banyak orang antusias sekali untuk datang mendengarkan firman Tuhan, sambil kalau ada mereka yang sakit, mereka mau minta dijamah supaya penyakitnya sembuh. Nah, salah satu rasul itu adalah namanya Petrus. Ya, jadi tokoh yang hebat itu adik-adik namanya adalah Petrus. Nah, ketika orang datang beramai-ramai adik-adik, si Petrus ini sampai di Serambi Salomo tadi, maka apa yang terjadi adik-adik? Karena begitu banyak orang di sana, sehingga tempatnya itu tidak muat untuk menampung semua orang. Coba kita bayangkan ya, kalau ada jutaan orang datang tiba-tiba di satu tempat, maka tempat itu akan serasa semakin kecil, tidak muat lagi. Tetapi adik-adik, mereka meskipun cukup ramai di sana, mereka nggak kehilangan akal. Bagi orang-orang yang sakit tidak bisa lagi berjalan, dia bikin tempat tidur di jalan-jalan, dia gelar tikar, karena mereka punya keyakinan bahwa ketika nanti Petrus berjalan dengan rasul-rasul yang lain, maka mereka meyakini dengan mereka berjalan itu ada bayangannya, karena pada waktu itu siang hari adik-adik. Jadi ada bayangan yang akan mengenai mereka dan mereka meyakini itu akan bisa menjadi kesembuhan bagi mereka. Luar biasa adik-adik ya, bagaimana mereka begitu percaya kepada Petrus tadi dengan rasul-rasul yang lain itu hanya mendapatkan bayangan tubuhnya itu, mereka yakini itu bisa menjadi kesembuhan. Luar biasa adik-adik. Tentunya kita menjadi bertanya kan, kira-kira Rasul Petrus tadi itu dapat kuasa yang besar itu dari siapa adik-adik? Ya, semua itu dari Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan memberkati Petrus. Roh Kudus ada di dalam Petrus, sehingga ketika dia menceritakan firman Tuhan, bahkan memberikan kesembuhan kepada orang-orang, itu semua karena Roh Kudus. Namun tidak terhenti di situ saja adik-adik. Orang-orang yang berkumpul juga, mereka harus percaya dengan apa yang didengarkannya. Karena dengan itu mereka meyakini apa yang mereka dengar itu sebagai mengisi rohani mereka. Ya, firman Tuhan yang mereka dengar itu akan mengisi hatinya, rohaninya, sehingga mereka percaya dengan kuasa Tuhan melalui Petrus di sana. Nah, selain mereka dipenuhi rohaninya dengan firman Tuhan, ternyata jasmani mereka juga diberkati. Ketika ada orang-orang sakit di sana, Petrus juga menyembuhkan mereka orang-orang sakit. Bahkan adik-adik, ada juga diceritakan di ayat tadi dikatakan bahwa ada orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Itu pun Petrus mampu mengalahkannya dan memberikan kesembuhan kepada semua orang di sana. Inilah tokoh yang luar biasa yang tadi kakak katakan yang pertama tadi. Siapa tokoh ini? Dia adalah Petrus. Tetapi ingat adik-adik,
Petrus itu mendapatkan semua kuasa itu dari Tuhan. Tuhan memberikan kuasanya kepada Petrus untuk dia memberikan kesaksian, untuk dia dimampukan bercerita tentang Tuhan, supaya semua orang yang mendengarkannya mau menyembah Tuhan. Itulah Petrus, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat ternyata Petrus itu memang orang yang hebat. Tetapi kehebatannya itu berasal dari Tuhan. Ada Roh Kudus yang memberkati si Petrus, sehingga apa yang dia temukan orang-orang sakit pada waktu itu dia bisa sembuhkan karena kuasa Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua pada pagi hari ini, apakah Roh Kudus itu masih bekerja sampai saat ini? Ya, tentunya Roh Kudus itu masih berkarya adik-adik di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun dalam situasi kondisi saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus bisa bekerja kepada siapa saja adik-adik. Bisa kepada Bapak Pendeta, bisa kepada Ibu Pendeta, para presbiter, ya, ada majelis itu yang kita sebut, ada penatua diaken, ada kakak layan. Roh Kudus bisa bekerja kepada mereka semua adik-adik, ya. Tadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tujuannya apa tadi adik-adik? Tujuannya supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Diurapi telinga kita, hati kita, pikiran kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui Alkitab tadi adik-adik kita baca. Nah, dari cerita tadi kita bisa melihat bagaimana orang begitu banyak berbondong-bondong karena keyakinan, karena percaya. Karena mereka percaya, karena mereka yakin, maka mereka beroleh kesembuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu boleh benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, ini yang paling penting adik-adik ya. Ketika kita misalnya dalam keadaan sedih, ya adik-adik ya, kita dalam keadaan sakit seperti itu, dalam keadaan susah. Nah, adik-adik, yang harus kita lakukan adalah bagaimana adik-adik harus selalu rajin membaca Alkitab. Kenapa? Karena dengan membaca Alkitab, maka kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Karena di sana berisi tentang kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita adik-adik. Makanya orang harus membaca firman Tuhan. Kalau dulu adik-adik, kenapa mereka berbondong-bondong datang ke Serambi Salomo tadi itu, Alkitab ini belum ada adik-adik tulisan seperti ini. Baru hanya dari rasul-rasul bercerita tentang kuasa Allah itu seperti apa. Kalau sekarang ini adik-adik sudah dalam sebuah Alkitab. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya adik-adik kita harus rajin membaca Alkitab. Nah, lalu jangan lupa juga adik-adik membaca Alkitab juga kita harus berdoa. Nah, ini penting adik-adik. Ya, ini penting sekali. Bagaimana supaya Roh Kudus itu benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selain kita membaca Alkitab, kita juga harus berdoa adik-adik ya. Jadi kita sebelum membaca firman Tuhan, boleh kita mulai dengan doa. Kita mohon Tuhan untuk mengurapi, supaya kita boleh mengerti apa yang kita baca, kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita juga dengar-dengar firman Tuhan. Nah,
Inilah jalan Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kita adik-adik. Jadi bisa kita ulang kembali adik-adik ya, bagaimana caranya Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengah kita. Dengan cara membaca Alkitab, lalu dengan berdoa, lalu dengan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini dia. Sehingga kita menjadi percaya adik-adik. Ada berkat Tuhan yang akan berlimpah kepada adik-adik. Ya, jadi ini sangat penting sekali bagaimana supaya kita benar-benar menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, untuk itu Roh Kudus akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita adik-adik ya. Itu menjadi poin kita yang paling penting ketika adik-adik dalam kesusahan ya. Kita akan dihiburkan ya. Ketika kita dalam kesedihan seperti itu, lalu kalau kita dalam penyakit, kita akan beroleh kesembuhan. Tuhan bisa pakai siapa adik-adik untuk beri kesembuhan? Contohnya dokter, ya kan? Tuhan berkati dokter tersebut sehingga melalui dokter tadi dan kita disarankan untuk makan obat-obatan, berkat Tuhan bisa melalui dokter dan obat-obatan yang akan kita makan tadi ya, obat-obatan yang diberikannya. Nah, inilah cara Tuhan. Tapi cara Tuhan bisa banyak adik-adik. Bisa banyak cara. Yang paling penting bagaimana kita percaya kepada Tuhan adik-adik ya. Nah, untuk itu jangan malas-malas untuk baca Alkitab adik-adik. Ya, untuk dengarkan firman Tuhan jangan malas-malas. Ayo, kita selalu rindu karena kita percaya seperti orang-orang yang berkumpul tadi, yang begitu banyak berkumpul dan mereka memperoleh firman Tuhan, diisi hatinya, lalu kebutuhan jasmani mereka juga terpenuhi ketika mereka dalam keadaan sakit, mereka disembuhkan karena mereka percaya melalui firman Tuhan yang disampaikan Petrus tadi adik-adik. Begitu juga kita adik-adik ya dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama adik-adik, firman Tuhan mau mengajak kita untuk supaya menjadi orang yang rajin membaca Alkitab, selalu mengandalkan Tuhan dengan berdoa, selalu mendengarkan firman Tuhan, untuk kita jadikan bersama-sama itu sebuah alat kita untuk supaya kita benar-benar menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang selalu percaya kepada Tuhan dalam hidup ini adik-adik ya. Untuk itu percayalah kepada Tuhan yang akan memberkati kehidupan adik-adik semua, karena Roh Kudus selalu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan melakukan doa syafaat. Untuk itu mari kita lipat tangan kita dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan kuasa Tuhan melalui Petrus yang mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Melalui firman ini kami boleh semakin bersemangat untuk membaca Alkitab agar kami selalu mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang yang Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit ketika mereka percaya dan datang kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi alat Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu agar kami bisa memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah para pemimpin dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah Bapak Lurah, agar diberi kesehatan dan hikmat Tuhan sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada dan terkhusus di GPIB Bukit Jaitun Duri. Berkati Bapak Pendeta, Presbiter, kakak-kakak layan, agar selalu boleh menjadi saluran berkat dalam memberitakan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan anak, agar Tuhan memberkati dimanapun kami berada, untuk selalu semangat dan rindu untuk mendengarkan cerita Tuhan dari Alkitab. Meskipun kami tidak bisa berkumpul di gereja, hal itu tidak mengurangi kerinduan kami melalui daring untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sedang dalam kesulitan, apakah itu karena sakit, orang tua kehilangan pekerjaan, usaha orang tua tidak lancar dikarenakan situasi pandemik saat ini. Tuhan, kiranya tolong mereka semua di dalam kesulitannya. Kami percaya melalui kuasa Tuhan akan menerima yang terbaik, agar kami bisa bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semuanya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Bapak Presbiter kami. Biarlah firman yang kami dengar ini dapat menambah iman kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami
Biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu, juga dapat berguna bagi pekerjaan dan pelayanan di gereja, terutama gereja kami yaitu GPP Bukit Zaitun Duri. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setu. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik Pelkat PA dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.